Shalom semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai doktrin Shalom saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keselamatan, korelasinya dengan pertobatan. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang apa sih doktrin keselamatan itu. Nah, doktrin keselamatan adalah doktrin yang tak jarang dibahas dalam kekristenan, dan ini merupakan salah satu doktrin utama dalam kekristenan. Nah, keselamatan sendiri merupakan hal yang dianggap sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, kesadaran mengenai keberdosaan seluruh manusia menyebabkan manusia memerlukan keselamatan. Hal tersebut didasarkan oleh pandangan Alkitab bahwa setiap manusia pada hakikatnya telah berdosa, dan karena dosa itu telah dijelaskan juga dalam hal tersebut didasarkan dalam pandangan Alkitab bahwa setiap manusia pada hakikatnya telah mati karena dosanya. Nah, Rasul Paulus juga mengatakan dalam Roma 3 ayat 23 bahwa karena setiap orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, keberdosaan manusia ini menyebabkan kematian baik secara fisik maupun rohani, dan hal ini merupakan bentuk dari penghukuman atas ketidaktaatan manusia. Maka dari itu, manusia memerlukan keselamatan. Namun, ada sekelompok orang beberapa sekelompok orang memiliki pandangan bahwa sekali selamat tetap selamat. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita menggali kembali mengenai hal ini tentu baik. Namun jika orang mengartikan secara harfiah, maka akan timbul kesalahpahaman dalam mengartikan doktrin sekali selamat tetap selamat. Nah, pasti ada orang-orang yang mengatakan bahwa namun sekelompok orang memiliki pandangan bahwa sekali selamat tetap selamat. Nah, pasti jika orang yang tidak mengetahui asal-usulnya pasti akan mengartikannya dengan harfiah mengenai doktrin sekali selamat tetap selamat. Nah, hal ini juga membawa manusia kepada sikap yang tidak memiliki rasa khawatir terhadap dosa dan keselamatan, dan tidak memikirkan tentang tindakan untuk bertobat. Nah, lalu apakah pertobatan itu perlu dalam meraih keselamatan itu sendiri? Nah, saat ini saya akan menjelaskan hal tersebut ya. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa sih arti keselamatan itu sendiri. Nah, kata keselamatan itu berasal dari kata selamat, dan dalam KBBI mendefinisikan bahwa selamat artinya bebas dari bahaya, malapetaka, bencana, atau terhindar dari bahaya dan tidak mendapat gangguan. Nah, dalam bahasa Yunani sendiri, kata selamat itu adalah sozo, yang artinya menyelamatkan, membebaskan, mengawetkan, melestarikan, menyembuhkan. Nah, dapat disimpulkan bahwa keselamatan adalah perihal atau keadaan yang terhindar dari bencana maupun malapetaka. Keselamatan merupakan karya Allah untuk mengembalikan manusia ke rancangannya semula. Nah, rencana yang mana awalnya dari penciptaan Allah menciptakan manusia sesuai dengan rupa dan gambarnya. Namun karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, hakikat awal manusia sebagai makhluk yang sempurna dan segambar dengan Allah itu menjadi rusak. Nah, dengan karya keselamatan Allah mengembalikan rencananya. Nah,
Apa sih kata keselamatan menurut PL dan PB? Nah, dalam Alkitab keselamatan ini terjadi dalam bentuk perfect tense ya, yang artinya yang sudah selesai dengan dampak yang berkesinambungan atau berkelanjutan atau juga continue. Nah, dalam perjanjian lama terdapat beberapa kata yang berhubungan dengan keselamatan. Yang pertama itu adalah kata Teshua yang memiliki arti aman, stabil, juga berarti kelegaan. Dan ada juga berarti sejahtera, tenang, bebas, dan tidak terikat. Nah, kata kedua ada Yesha. Kata ini secara harfiah memiliki arti lebar, luas, leluasa dalam sudut pandang. Nah, dalam sudut pandang ini, keselamatan dapat diartikan sebagai kelepasan atau kebebasan dari segala sesuatu yang mengikat, menindas, atau membasmi. Nah, makna ini dapat digambarkan dengan peristiwa pembebasan bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir. Nah, kata keselamatan ini tidak hanya disinggung dalam perjanjian lama dan ada juga dalam perjanjian baru. Nah, dalam perjanjian baru terdapat kata-kata yang memiliki hubungan dengan kata keselamatan. Seperti soteriologi. Soteriologi ini memiliki arti penyelamatan, pembebasan dari penindasan atau penyelamatan dari penganiayaan musuh-musuh. Arti kata ini sendiri menyatakan anugerah supaya orang-orang yang sedang mengalami penderitaan mendapatkan keselamatan juga dapat berhubungan dengan Tuhan secara normal. Nah, keselamatan merupakan anugerah Allah yang diberikan sebagai wujud kasih-Nya. Keselamatan tidak dapat diusahakan oleh manusia, maupun manusia dapat Keselamatan tidak dapat diupayakan oleh manusia, namun manusia dapat memperoleh keselamatan tersebut secara cuma-cuma melalui iman atau percaya kepada Yesus. Itu juga terdapat dalam Efesus 2 ayat 8. Nah, mempercayai bahwa Kristus atau Yesus sendiri satu-satunya yang dapat memberikan keselamatan terhadap kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertobatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pertobatan. Apa sih arti pertobatan itu? Nah, pertobatan berasal dari kata dasar tobat. Nah, dalam KBBI sendiri memiliki arti menyesal akan segala perbuatan dosa yang dilakukan dan berniat untuk memperbaiki hidup. Nah, pertobatan secara singkat dapat diartikan sebagai perubahan dari seseorang yang menyukai dosa dan melakukan dosa menjadi seseorang yang membenci dan menjauhi dosa itu sendiri. Nah, dalam PL dan PB terdapat beberapa kata yang menjelaskan tentang pertobatan juga. Nah, dalam PB ada kata nakham yang memiliki arti menyesal, berbalik, mengeluh, merintih, dan tergerak oleh belas kasihan atau untuk bertobat dari perbuatan yang salah. Nah, kata ini dapat dipakai untuk menggambarkan perasaan penyesalan terhadap dosa. Nah, dalam PB juga terdapat kata metanoia. Nah, dalam PB juga terdapat kata metanoia. Nah, arti dari kata metanoia ini adalah memiliki perubahan pikiran. Nah, kata metanoia ini menggambarkan perubahan dari satu pribadi secara total dan dalam gaya hidupnya.
Metanoia ini juga mengandung arti perubahan secara menyeluruh dalam pikiran, dalam kepenuhannya menjadi Metanoia ini juga berarti perubahan secara menyeluruh dalam pikiran yang dalam kepenuhannya menjadi kelahiran kembali secara intelektual dan juga moral. Nah, kata metanoia ini menganjurkan bahwa seorang bergerak melampaui kesadaran intelektual tentang keadaan berdosa, melampaui duka cita karena dosa, sampai rasa jijik terhadap dosa sehingga menggunakan tindakan untuk menolak dosa dan mengikuti Kristus, serta juga ingin mengetahui lebih lagi mengenai Kristus. Nah, dari beberapa kata tadi yang mengandung pengertian pertobatan, dapat kita ketahui dengan jelas bahwa pertobatan bukan hanya sebuah rasa penyesalan terhadap dosa kita, namun juga disertai dengan perubahan keseluruhan, perubahan arah pikiran kita kembali lagi mengarah kepada Allah. Nah, saudara-saudara, apa sih arti pertobatan yang sejati atau bagaimana pertobatan yang sejati itu? Nah, pertobatan sejati atau pertobatan yang benar itu diikuti dengan perubahan tindakan menjadi lebih baik, mengubah kebiasaan buruk, meninggalkan perbuatan dosa, dan pertobatan yang benar ini nampak dalam suatu gaya hidup yang menyembah kepada Allah. Suatu kesadaran yang disertai tindakan bahwa jalan hidup yang sebelumnya diambil adalah salah, kemudian mengubah lagi seluruh hidupnya berbalik kepada Tuhan. Nah, makna pertobatan yang sejati ini adalah bahwa seseorang telah membenci dosa itu sendiri, bukan hanya konsekuensi dari dosa itu. Nah, pertobatan yang sejati memiliki arti yang lebih dalam dari sebuah penyesalan. Penting untuk memahami sifat dari pertobatan yang sejati. Pertobatan adalah duka cita ilahi atas dosa seseorang bersamaan dengan ketetapan untuk meninggalkan dosa itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertobatan itu bukan hanya kita menyesali, kita meratapi dosa itu, namun pertobatan itu ketika kita sudah menyesali, kita sudah meratapi, dan kita sadar, dan kita tidak akan lagi melakukan dosa tersebut. Nah, itu adalah pertobatan yang sejati. Nah, perlu dipahami, pertobatan yang benar dalam pengertian soteriologi itu tidak pernah diulang. Seseorang yang mengalami pertobatan yang benar-benar mungkin saja suatu waktu dapat jatuh lagi dalam dosa, bahkan mungkin untuk berjalan lebih dalam dosa. Namun, hidup yang baru pastilah akan mendapatkan kedudukannya yang semula, dan pastinya akan membawanya kepada Tuhan dengan hati yang penuh penyesalan. Nah, di sini kita tahu bahwa ketika kita sudah benar-benar bertobat, itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita tidak akan jatuh lagi kepada dosa itu. Namun sebaliknya, ketika kita jatuh dalam dosa itu, kita akan menyadarinya dan kita akan tidak lagi melakukan hal tersebut untuk kedua kalinya. Nah, tiba pada saatnya ke topik pembahasan kita mengenai apa sih hubungannya antara keselamatan dengan pertobatan. Nah, kita mengetahui bahwa keselamatan adalah karya penyelamatan yang dilakukan Allah untuk setiap orang percaya. Sementara pertobatan merupakan perubahan hidup secara total dan mengarah pada kebenaran dan tidak kembali lagi ke dosa-dosa masa lalu.
Nah, meninggalkan kehidupan yang ditandai dengan penolakan di mana pertobatan ketika seseorang ketika seseorang telah bertobat, dia akan meninggalkan kehidupan yang ditandai dengan penolakan atas otoritas Kristus dan mengikuti atau menerima otoritas Allah itu kembali dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Nah, apa sih hubungan keselamatan dengan pertobatan? Nah, kedua ini adalah hal yang berkaitan ya. Maknanya adalah mengubah pikiran seseorang dalam hubungannya dengan Kristus. Nah, dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 2, ia mengakhiri dengan panggilan agar orang-orang bertobat. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah pikirannya, mengubah pikiran mereka untuk mengenali Dia, yaitu Tuhan, dan mengakui bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan. Nah, setiap manusia pasti berdosa, namun orang percaya akan menyadari keberdosaannya. Orang yang dikatakan percaya adalah jika ia memiliki iman. Nah, iman yang dimilikinya ini bukannya iman yang pasif, namun iman yang aktif. Nah, bagaimana iman yang aktif itu? Iman yang aktif itu disertai dengan pertobatan. Nah, di sini kita melihat bahwa pertobatan merupakan sebuah respon bagi orang percaya terhadap keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Pertobatan bukanlah tindakan untuk memenuhi tuntutan Allah, melainkan suatu keadaan hati yang diperlukan sebelum manusia dapat percaya dan untuk menerima keselamatan. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita mengenai hubungan keselamatan dengan pertobatan yaitu keselamatan itu diterima melalui iman pertobatan kepada Allah dan kepada Kristus. Oleh pertobatan umat Kristus, keselamatan itu diterima melalui iman pertobatan kepada Allah dan kepada Kristus. Nanti jadi dua. Nah, kesimpulannya yaitu keselamatan itu diterima melalui iman pertobatan kepada Allah. Oleh pertobatan umat Kristen mengalami kelahiran baru dan mengalami pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus serta dibenarkan karena kasih karunia oleh iman menjadi ahli waris Allah sesuai dengan pengharapan akan hidup yang kekal. Nah, jadi ketika kita diberikan keselamatan, kita harus meresponinya dengan pertobatan. Nah, bagaimana kita mendapatkan keselamatan? Nah, respon yang paling penting yaitu salah, bukan itu yang berbilang. Nah, pertobatan merupakan sebuah respon kita terhadap keselamatan yang telah diberikan Allah kepada kita, para anak-anaknya, para umat-umatnya yang terkasihi. Nah, dari sini kita belajar bahwa keselamatan itu memerlukan sebuah tindakan ya teman saudara. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa keselamatan
itu sangat erat kaitannya dengan pertobatan. Nah, bagaimana kamu dapat dibilang percaya ketika kamu tidak bertobat? Karena kepercayaan kita kepada Tuhan itu dibuktikan dengan ketaatan kita dalam melakukan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Tuhan. Dan oleh sebab itu mari kita bersama-sama untuk mengevaluasi. Kenapa kayak jadi khotbah? Nah, sekian dari pembahasan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Jika ada kesalahan kata maupun ada yang menyinggung, saya minta maaf. Jika ada salah kata atau mungkin kata-kata yang menyinggung pihak-pihak yang lain, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih bagi yang menonton atau dan menyaksikan. Jika ada kata-kata yang mungkin menyinggung pihak-pihak lain atau mungkin kata-kata yang salah saya ucapkan, saya mohon maaf dan saya berterima kasih bagi semua saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini. Saya gak fokus aku, saudara. Cepat, saudara. Sebenarnya nanti aku kasih. Nah, sekian dari pembahasan kita pada hari ini. Shalom.